mengacu kepada keluarga. Maka benar kata Nabi tadi, khairukum khairukum li ahlikum wa ana li ahlikum. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kiranya tiada kata yang pantas saya ucapkan pada kesempatan subuh, pada kesempatan hari ini, seraya mengucapkan kalimat tasyakkur, alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah Allah yang maha rahman dan rahim. Allah kita maha pengasih dan maha penyayang, tak pilih kasih dan tak pilih sayang. Walaupun makhluk yang diciptakan oleh Allah begitu banyak jumlahnya, tapi hakikatnya semua rizki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama lain Allah dalam Asmaul Husnanya At-Tawwab, maha penerima ampunan, maha penerima taubat. Jikalau kita makhluk yang namanya manusia berlumuran dosa, maka hakikatnya ampunan Allah maha luas. Di sepertiga malam kita bangun menunaikan qiyamul lail, sholat sunnah malam, sunnah muakkad. Kita introspeksi diri, muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum aku, kata Allah, yang menghisapnya. Maka mumpung kita diberikan oleh Allah sehat lahir batin, usia sudah dipanjangkan oleh Allah, waktu sudah diluangkan oleh Allah, seyogianya lah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menangis, mengintrospeksi segala kesalahan kita, maka hakikatnya Allah tersenyum memeluk kita. Apa kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 78? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Lagi-lagi disinilah makhluk yang namanya manusia, dengan tatanan bentuk yang begitu rupa bagusnya, Allah sudah ciptakan kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, seyogianya lah kita menjalankan hakikat tugas kita sebagai khalifah fil ard, di muka bumi ini. Maka ketika dalam satu hari kita yang namanya bertemu dengan istri, dengan suami, berkumpul, kemudian berjumpa dengan handai tolan, kita bermasyarakat kepada sesama manusia, yang mana hakikatnya makhluk yang namanya manusia itu tidak lepas, tidak bisa dipisahkan dengan manusia yang lain, pasti memiliki kekhilafan dan kealfaan.
Maka hakikatnya di sinilah al-insan makhluk khata' wa nisyan. Kullu bani Adam khata'un al-khaira at-tawabin. Setiap anak keturunan Bani Adam semuanya berdosa, tetapi sebaik-baik orang yang berdosa yang bersegera untuk bertaubat kepadaku, kata Allah. Taba yatubu taubatan, kembali kepadaku, kata Allah. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Allah kita maha ghafur, memberikan nikmatnya yang tidak pernah terukur, dari mulai orang yang bersyukur sampai dengan orang yang kufur. Salawat teriring salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita mau melihat setback balik ke belakang dalam sejarah Islam, Ahmad Usairi, kita melihat dalam Fiqh Sirah bagaimana Rasul menjadi seorang teladan, uswah dan qudwah. Pertama untuk pribadinya, pribadi sebagai makhluk yang namanya manusia, kemudian memberikan contoh menjadi seorang pemimpin keluarga. Rasul kita seorang pengajar, seorang guru, sebagai teacher, sebagai dosen. Innama bu'ithtu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai contoh. Maka ketika kita melihat banyak orang yang bisa memberikan contoh tapi sedikit menjadi contoh, tapi tidak dengan Rasul kita, orang yang luar biasa. Gambarannya luar biasa. Ketika di hadapan para teman-temannya, Rasul paling hebat, paling soleh. Ketika di hadapan para keluarganya, di keluarganya, Rasul kita seorang yang alim, seorang yang baik, seorang yang soleh. Maka keluar hadis, khairukum li ahlikum wa ana li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata Rasul, orang yang paling baik terhadap keluargaku. Maka disinilah kita hendaklah mencontoh, meneladani uswah dan qudwah. Maka tokoh orientalis barat menciptakan, meneliti 100 tokoh di muka bumi ini, Rasul kita ditaruh pada nomor 1. Karena apa? Ucapannya adalah perbuatannya, bukan kamuflase apalagi pencitraan. Bukan kayak kita, Bu, Pak, betul nggak? Jauh. Tapi Rasul ini luar biasa, dari hati, lubuk hati yang paling dalam, benar-benar pure lillah, karena Allah. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena untuk dipilih menjadi seorang pemerintahan, tapi Rasul benar-benar menjadi uswah dan qudwah. Salawat teriring salam mari sama-sama kita haturkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita pengikutnya yang selalu ittiba pada ajarannya hingga yaumul qiyamah kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Ketika kita ingin kaya, hakikatnya hidup adalah kekayaan. Ketika kita takut memberi kepada sesama, hakikatnya semua yang kita miliki sekarang ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin kuat, di balik kelemahan yang Allah berikan, Allah beri kita kekuatan. Pantas indahnya jikalau kita mampu bersyukur kepada Allah. Surat Al-Baqarah di ayat 152 sebagai cerminan perhatian Allah kepada makhluknya. Apa kata Allah? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli walatakfurun. Wahai makhlukku manusia, jikalau kau ingat kepadaku, pasti dong aku ingat kepadamu.
Maka jangan sekali-kali kau kufur dengan apa-apa yang telah aku berikan. Maka bersyukurlah. Jikalau kau bersyukur, pasti akan ku tambah kenikmatanku. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Udah jelas ayat ini. Kita paham ayat ini. Ketika Allah wa itta'adzana memaklumkan kepada kita semuanya, jikalau kau pandai bersyukur dengan apa-apa yang sedikit aku berikan, mau sedikit mau banyak, maka hendaklah kamu bersyukur kepadaku. Jangan sekali-kali engkau kufur. Maka jikalau engkau kufur, maka azabku sangat pedih. Lagi-lagi sudah merupakan nature of law, hukum alam, makhluk yang namanya manusia, yang kata Allah dalam firman-Nya halu'an jazua, kerjaannya keluh kesah. Sudah diberi satu mau dua, sudah dikasih dua mau tiga, seterusnya tidak ada rasa puas-puasnya. Maka hakikatnya marilah sama-sama kita awali pagi hari ini dengan mengupgrade keimanan kita masing-masing. Pertama, untuk pribadi kita. Ketika kita sudah berkeluarga, kita ajak keluarga kita. Sudah mampu kita memberikan contoh kepada masing-masing tetangga. Karena apa? Dengan demikian maka dakwah itu akan tersampaikan. Balighu anni walau ayah. Kita sampaikan yang kita tahu. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama, materi ini tentang masalah kurikulum pendidikan keluarga. Saya angkat materi ini pertama untuk pribadi saya dan keluarga. Mudah-mudahan makin lebih baik. Karena apa? Tadi kata Umar bilang, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, keluargamu. Jangan sekali-kali suatu saat nanti Allah yang sudah menghisap. Kalau Allah sudah menghisap, tidak ada lagi yang namanya remedial, nggak ada lagi perbaikan. Mumpung kita masih diberikan kesehatan hari ini, mari sama-sama kesalahan-kesalahan yang tempo lalu kita perbuat, kesombongan, ketamakan dan lain-lain sebagainya, kita rem. Oh, ini yang nggak bener, yang nggak beres, kita stop. Maka dengan demikian, maka kita harus mengupgrade. Karena apa? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman makhluk yang namanya manusia itu fluktuatif, naik dan turun. Bagusnya iman makhluk yang namanya manusia itu karena apa? Qaribun ilallah, selalu dekat kepada Allah. Kalau pagi hari ini kita sama-sama dengan keluarga kita yang masih ada, entah itu istri kita, suami kita, anak-anak kita, sebelum subuh sudah dibangunkan dari mulai sedini mungkin, maka indah luar biasa. Karena apa? Yang namanya anak, suami, istri merupakan titipan Allah. Harta, benda, jabatan, semuanya bakal sirna. Maka yang kita bawa adalah kebaikan-kebaikan, tentunya dengan izin Allah dan ridha Allah. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama, ada 3 pengertian. Yang pertama, ada yang namanya istilah kurikulum. Yang kedua tentang pendidikan. Yang ketiga adalah keluarga. Ini kalau misalnya kita berbicara tentang 3 hal ini terlalu tinggi, akademisi banget. Betul nggak Bu, Pak? Istilahnya bahasa orang dulu bilang, orang tua kita dulu nggak pakai yang namanya kurikulum. Karena apa? Sudah dibiasakan oleh kedua orang tuanya dahulu. Karena apa? Zamannya juga berbeda. Betul nggak Pak, Bu? Maka di sini Sayyidina Ali berkata, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Kita lihat sekarang ini, bagusnya
suatu bangsa, suatu negeri bukan masyarakat, tapi tatanan terkecil adalah keluarga. Maka keluarga merupakan miniatur terkecil daripada suatu masyarakat dan bangsa. Bagus atau jeleknya suatu bangsa, nyok mari sama-sama kita lihat keluarga kita masing-masing. Istilah orang sekarang bilang memotret diri keluarga untuk lebih baik. Jangan kita bisanya itu menilai orang lain. Orang lain selalu dinilai, merasa diri paling-paling. Kalau orang sudah seperti begini, Bu, Pak, udah kiamat namanya. Karena apa? Kita lihat sama-sama sekarang ini. Yang pertama, di darat kita diterjang oleh banjir. Kira-kira ada apa di balik itu semuanya? Ini berkaca kita. Baru saja yang namanya gunung meletus, muntah. Allah sentil itu kan. Allah berikan yang namanya sentilan kepada kita. Kitanya nggak ngeh, istilah orang sekarang bilang. Orang Betawi bilang nggak ngeh. Disentil lagi dengan banjir, udah nggak ngeh, udah kebal. Gimana sih orang kalau udah kebal? Ya udah masa bodoh, udah cuek bebek. Bebek aja nggak cuek-cuek banget, ya nggak, Bu, Pak? Disentil lagi dengan gempa, aduh luar biasa. Karena memang lagi-lagi makhluk yang namanya manusia ini, udah biasa. Terus aja berbuat kesalahan. Karena apa? Sudah terbiasa. Ala bisa karena terbiasa. Yang namanya kotoran, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu dalam bukunya, kitabnya Manajemen Qalbu, manusia jikalau sudah berbuat kesalahan, nih hari 1 titik kotor di hati itu, berbuat kesalahan lagi kotor, titik. Ini lama-lama hati menjadi kotor, maka apa? Tersumbat, hitam pekat. Ketika Allah memberikan yang namanya hidayah, nggak mau berbalik. Hati ada yang bersih, ada yang kotor, dan ada yang mati. Nih di kita berbagai macam musibah silih berganti, tapi manusianya itu enggak ngeh. Padahal Allah sudah beritahu, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wahai makhlukku manusia, bersegeralah engkau kembali memohon ampunan dariku. Beristighfar memohon ampun. Tapi lagi-lagi udah cuek bebek, nggak mau. Udah seakan-akan dunia ini adalah surganya. Kalau suatu saat nanti yang namanya video masing-masing kita ini dibuka oleh Allah satu-satu, yang namanya tangan panca indera ini tidak ada yang bisa menolong satu dengan yang lain. Apakah itu yang biasanya menyuap, suap menyuap, arosi wal murtasi pinar, nggak ada lagi. Suap menyuap nggak bisa. Maka hakikatnya disitulah penentuan kita. Amal kebaikan kita itu akan menjadi saksi. Maka disinilah mumpung kita masih diberikan oleh Allah kesehatan lahiriah maupun batiniah, kita diperkenalkan dengan aturan main dalam Al-Quran Allah, aturan main di dunia ini. Dalam istilah kurikulum, setiap diri keluarga ini harus memiliki yang namanya kurikulum, perangkat, bukan sekedar hanya kampus, universitas, sekolah, tapi di rumah juga harus memiliki yang namanya kesamaan, aturan main. Supaya apa? Dalam perjalanan mahligai keluarga, suami istri, rektor dan wakil rektor, suami istri ini, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah ini bisa menjalankan biduk keluarga dengan sebaik-baik mungkin. Tadi contohnya Rasul, baiti jannati, bukan baitin nar, rumahku adalah nerakaku, bukan, tetapi jadikanlah rumahmu adalah surgamu. Begitu indah ketika kita pulang dari pekerjaan, istri, anak sudah menyambut dengan baik-baik.
Karena apa? Ada aturan mainnya, ada perangkat kurikulum di dalamnya. Nah, terkait tentang pendidikan, Al-Ghulayani kemudian dalam kitab Tarbiyatul Aulad, Nasi Al-Ulwan, bagaimana mencetak kepribadian keluarga yang begitu aduhai indah. Maka sebelumnya kita sudah diajarkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya itu memberikan yang namanya pembelajaran bagi kita. Bahkan di sini dalam kitab Tarbiyatul Aulad ada istilah tarbiyah, ta'lim dan ta'dib. Didik, ajarkan, biasakan anak dan keluargamu. Tentunya di sini pendidikan yang terbaik, pengajaran yang terbaik. Karena apa? Di situ ada luang yang namanya contoh. Bukan kita menyuruh anak, nak sholat sana nak, ke masjid, ke musola, tapi biangnya itu, pimpinannya itu, rektornya, kepala sekolahnya itu enggak jalan-jalan. Kepala pemerintahnya itu tidak memberikan contoh. Nah, ini yang rusak. Yang sekarang ini kalau kita melihat kondisi modern, modernisasi, yang kalau kata orang barat bilang, ya kan, anak-anak muda tempat ngeceng, ya kan, di mall, di jalan raya, dan apa namanya, di tempat kopi, kedai dan sebagainya. Ini jangan sampai berlebihan, yang pada akhirnya nanti terhimbas kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mewanti-wanti dalam surat An-Nisa di ayat 9. Apa kata Allah? Wal yahshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah engkau makhluk manusia, takutlah kau kepadaku ketika engkau meninggalkan anak-anakmu dalam kondisi yang lemah. Oh, coba Bu, Pak. Lemah segala-galanya. Pertama, lemah imannya, lemah agamanya, dangkal imannya, dangkal agamanya, lemah ekonominya, lemah pendidikannya, lemah sosialnya, semuanya lemah. Karena apa? Orang tuanya tidak pernah mendidik dengan baik. Semuanya disibukkan oleh dunia. Pergi pagi, pulang malam. Yang satu direktur, yang satu direktris. Semuanya nggak mau ketinggalan. Hayo bekerja semuanya. Tapi ujung-ujungnya anak menjadi sengsara lahir maupun batin. Ini pendidikan yang salah. Tidak bisa memberikan contoh. Cuma bisa memberikan yang namanya fulus, uang. Lagi-lagi uang. Nah, nanti kau yang namanya pagi, siang, malam kursus matematik, kimia, tapi agama tidak diperhitungkan. Padahal apa? Sebagai filter penyaring. Maka disinilah hendaklah kedua orang tuanya dalam mencetak kepribadian keluarga yang islami, berkarakter islami, dimulai daripada ibu yang soleha dan bapak yang soleh. Sebelum mencetak yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakat yang islami, masyarakat yang baik, negara yang santun, negara masyarakat yang baik, yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, paham agamanya. Maka hendaklah dalam kurikulum ini, ayat Qur'annya sudah jelas, surat Al-Hasyr ayat 18, di mana Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita, harus ada persiapan yang matang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepadaku, dan hendaklah setiap diri, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa memikirkan apa yang telah dia perbuat untuk masa yang akan depan. Masa sekarang aja kita belum punya, Bu, Pak. Betul nggak? Bagaimana masa yang akan datang?
pantas manusia itu akan melewati 3 dimensi waktu. 3 dimensi waktu. Enggak tahu-tahu kita tua kayak begini, Bu, Pak. Semuanya itu proses. Maka benar juga itu di pesantren ada mahfuzat, wa maladatu illa ba'da ta'ab. Yang namanya kesuksesan itu kan proses. Capek dulu baru berhasil. Enggak kucuk-kucuk pakai dasi, tahu-tahu penjara tempatnya. Karena apa? Imannya enggak ada, agamanya dangkal. Maka disinilah pertama kita melihat kita akan melewati 3 dimensi waktu. Masa lalu merupakan yang namanya ada yang namanya peristiwa baik dan buruk. Masa sekarang adalah persiapan. Karena apa? Orang yang mau pulang kampung itu butuh persiapan yang matang. Enggak kucuk-kucuk sampai ke kampung. Butuh yang namanya ongkos banyak. Butuh yang namanya persiapan buat bagi-bagi orang tua di kampung. Bukan sekedar seadanya saja, tetapi inilah lagi-lagi yang namanya dunia ini sebagai untuk menanam. Menanam akhirat itu nanti untuk memetik. Maka kita harus sadar diri bahwasanya ayat Al-Hasyr ayat 18 ini sebagai renungan bagi kita, sebagai prepare, persiapan menuju akhirat kelak nanti. Bahwasanya benar ketika kita dilahirkan oleh Allah dari perut-perut ibu-ibu kita diberikan yang namanya pendengaran, kemudian mata, kemudian hati ini. Tujuannya apa? Semuanya itu untuk selalu bersyukur kepada Allah. Karena apa? Dengannya kita berpulang bukan membawa yang namanya anak, bukan membawa yang namanya harta benda yang banyak, tapi berhadapan langsung dengan Allah dengan hati yang bersih. Yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Di mana pada suatu saat nanti yang namanya harta benda tidak ada manfaatnya. Harta benda, anak-anak ini kan sebagai fasilitas, sebagai kendaraan menuju surganya Allah, insya Allah. Insya Allah kalau kita berharap dan kita berusaha ikhtiar. Jamaah sholat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Maka disinilah ketika kita mau berkaca pada kurikulum, ketika kita menginjak mengenai masalah tentang pendidikan, berarti pendidikan itu usaha secara sadar. Usaha secara sadar, baik jasmani maupun ruhani, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tuh, secara kasat mata terlihat sadar. Kita memberikan contoh teladan kepada anak dan istri. Kita memberikan contoh perbuatan yang baik kepada tetangga. Ini namanya pendidikan. Maka kalau kita melihat bagaimana pendidikan ala Nabi dan ala sahabatnya, mantunya Ali, maka di situ ada yang namanya istilah 7x3. Usia 0 sampai 7 tahun, ini kalau kata Prof. Zakia Derajat, the golden age, masa-masa keemasan anak. Wah, luar biasa ini, Bu, Pak. Kalau orang tuanya baik, bagus, didengarkan ayat-ayat Al-Quran, bukan sekedar hanya didengarkan, dibacakan, baca, diajarkan, apalagi dari dia sendiri yang memberikan contoh, mengajarkan, meluangkan waktu. Tuh, meluangkan waktu di kita ini kan apa? Mohon maaf lagi-lagi, serba tanggung, mumpung karena banyak harta, udahlah gampang. Memang bisa, tapi siogianya kita luangkan waktu untuk anak, untuk diskusi dari mulai sedini mungkin. Jangan sampai nanti ketika kita tua, anak lari dari kita. Anak tidak open terhadap kita. Karena apa? Kesalahan kita pada waktu dulunya. Maka di sini para ahli tokoh 0 sampai 7 tahun itu, di sini jadikanlah anak sebagai raja. Maksudnya apa? Sebagai raja. Semua kebutuhan anak, terkadang anak itu kan dari mulai prosesnya butuh kita. Mah, Pak, ini nomor 1 apa sih? Bentar. Ini penting dari kantor.
Padahal harus dinomorsatukan anak terlebih dahulu, apalagi soal yang namanya akidah, agama, masalah pendidikan. Ini kita dikit-dikit HP berdering, bentar, papa sibuk, kasih mama aja. Apalagi mama sibuk, kasih bibi aja. Akhirnya apa? Anak dekat dengan bibi. Mohon maaf sekali lagi, ini di kita dewasa ini modernisasi modern menjadi yang namanya tolak ukur, bukan agama. Ini lagi-lagi yang salah. Anak menjadi raja karena apa? Suatu saat nanti ketika kita sakit di akhir tua kelak nanti, kita butuh yang namanya anak yang soleh dan soleha. Coba Bu bayangin, ketika kita wafat yang mendoakan anak kita. Coba Bu, Pak, lagi-lagi miris kita kadang-kadang ketika banyak orang yang wafat, meninggal, orang tua meninggal, anak nggak bisa apa-apa Bu, Pak. Jangan bisa ngaji, yang bisa dia bohongin orang kadang-kadang. Pinternya mohon maaf lagi-lagi iptek agama nggak paham, HP di dekatnya. Kita lihat kan, anak baru 1 tahun hadiahnya HP, besar lagi dikit laptop yang mahal. Karena apa? Pendidikannya, pengajarannya, pembiasaannya yang salah. Maka kalau kita lihat di masjid dan di musola, banyak kadang-kadang pengurus masjid musola bilang, karena di depan ada ada imam, kemudian anak di belakang karena nggak didampingi oleh orang tuanya, berisik. Akhirnya apa? Pengurus bilang, dasar lu anak siapa sih Tom? Kadang-kadang dibilang anak setan. Kan ini nggak jelas kadang-kadang. Karena apa? Ya seharusnya kita itu mampu merangkul. Coba Rasul mengajak bukan mengejek, Rasul merangkul bukan memukul. Nih Rasul memakai argumentasi bukan pakai sentimen pribadi. Yang seharusnya, mohon maaf, kita pengurus masjid, musola, kita berusaha, anak ini kan aset. Yang sholat di sini aset, apalagi anak-anak. Jangan sampai nanti dia itu nggak mau ke masjid musola, nih yang repot. Tapi lagi-lagi kita salahin, nih orang tuanya kemana coba? Ya syukur dia itu mau ke masjid musola, ketimbang dia ini nggak mau. Lagi-lagi pembiasaan, faktor pembiasaan ini yang kalau dalam bahasa agamanya ta'dib, pembiasaan. Maka enak kalau misalnya ala bisa karena terbiasa. Biasa bangun pagi anak ya besar sudah terbiasa. Tah itu bacaan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, bersedekah diajarkan. Dekat dengan Allah, rasa empatinya dikeluarkan. Sodakoh masjid, ada orang yang kurang mampu, diajarkan dari sedini mungkin. Bukan diajarkan pada saat SMA, udah besar, susah, sulit. Ini sudah menjadi karakter. Karena apa? Dalam ilmu psikologi Islam 0 sampai 7 ini dikatakan tadi anak sebagai raja. Kemudian 7 sampai 14 anak ini sebagai tawanan. Karena apa? Anak sudah mulai diberikan tanggung jawab. Di situ ada yang namanya reward, adanya hukuman dan yang namanya hadiah. Dengan demikian apa? Anak tahu, oh ini suatu saat nanti pekerjaannya ini. Tanggung jawab, diberi tanggung jawab. Bukan ucuk-ucuk tahu-tahu nih. Anak nggak dikasih yang namanya pengajaran kerja, udah besarnya ya udah oncang-oncang kaki, udah kayak bos. Padahal orang tuanya mohon maaf sulit. Nah usia 14 sampai dengan 21 tahun, usia 7 kali 3 yang terakhir adalah usia anak ini sebagai sahabat. Bagaimana anak ketika ada permasalahan, problem solvingnya, dia itu kembali lagi kepada kedua orang tua, bukannya curhat sama orang lain. Ini yang lagi-lagi kita salah. Makanya kalau kita melihat bagaimana para remaja yang dikatakan subbanul yaum rijalul god, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kalau misalnya pemuda hari ini ngawur, maka suatu saat negara ini bakal hancur.
Karena apa? Tidak diajarkan, tidak dididik dengan sedemikian mungkin yang terbaik. Maka pertama, kedua, dan ketiga, anak ini harus benar-benar dididik, diajar dan dibiasakan. Jangan sampai ketika sudah menjadi usia sweet 17 tahun, ya, ini ada satu peristiwa yang luar biasa. Anak orang ada, tapi sayang tidak diberikan pengajaran pendidikan agama. Pada saat dia itu proses ke remaja, dia melihat tetangganya, mohon maaf, yang kurang mampu. Tiap tahunnya perayaan milad namanya, hadiah kunci mobil sudah ada, HP yang terbaru, laptop yang canggih sudah dikasih buat besok. Tapi tahu-tahu apa, nak? Sini, nak, ini hadiah buat kamu, nak. Mobil papa belikan yang termewah, laptop, HP. Ini kan sifatnya kan yang namanya kebahagiaan yang sifatnya yang sirna, sesaat, bukan yang abadi. Anak itu kan perlu diperhatikan, perlu yang namanya dirangkul, bukannya dipukul, baik itu ucapan apalagi kekerasan, jangan. Maka suatu saat ketika anak ini bilang, "Mama, Papa, aku tidak butuh ini. Dari mulai kecil aku tidak mendapatkan perhatian, tidak dididik dengan sedemikian yang baik, tidak diajarkan yang namanya baca tulis Al-Quran, tidak seperti teman-temanku ditunjuk itu yang biasa dia berkawan." Akhirnya orang tua baru sadar ketika anak itu, mohon maaf, lagi-lagi terperosok jurang yang namanya kejahatan. Karena apa? Semuanya itu mengacu kepada keluarga. Maka benar kata Nabi tadi, khairukum khairukum li ahlikum wa ana li ahlikum. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluargamu, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Ini menjadi perhatian khusus bagi kita. Bagaimana kita mencetak kepribadian keluarga yang terbaik? Maka susunlah kurikulum kebaikan terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak. Karena apa? Suatu saat nanti yang namanya pengajaran pendidikan akan berbalik kepada keluarga. Ketika anak itu sudah tumbuh remaja, sudah dewasa, dia tahu makna kehidupan yang hakiki. Bukan yang namanya tahu-tahu enak begitu saja, tetapi bagaimana dia merasakan kemudian tanggung jawab. Disinilah bekal yang namanya pendidikan daripada kedua orang tua. Maka kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dari itu, mudah-mudahan dari tausiah singkat ini, kajian singkat ini, mudah-mudahan kita introspeksi diri, tentunya untuk melihat yang namanya negara 10-20 tahun yang akan datang. Maka lihatlah pemuda hari ini. Kalau pemuda-pemudi kita hari ini baik, insya Allah negara kita akan baik. Tapi kalau kita melihat, ini kan namanya potret kekinian kita ini, pemudanya itu buruk, maka wallahu a'lam bisawab. Hanya kita sebagai bapak, sebagai ibu yang mampu memberikan yang namanya pendidikan dan pengajaran yang terbaik bagi putra-putri kita. Wallahu a'lam bisawab. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.